Paidi terbangun hanya beberapa menit menjelang berkumandangnya azan subuh. Tidak biasanya demikian, biasanya dia terbangun sedikitnya 1 jam menjelang subuh. Padahal waktu tidur tidak kemalaman dan tubuhnya tidak terlalu capek. Namun keterlambatan bangun pagi ini tetap disyukuri. Dia juga tidak berusaha mencari sebab musabab mengapa dia sampai karipan, bangun kesiangan. Kelambatan bangun pagi ini tidak terlampau mengganggu pekerjaan wajibnya, yaitu bersih-bersih pondok dan menyiapkan keperluan Pak Kiai. Hanya saja kali ini dia tidak sholat tahajud yang merupakan kebiasaan dan semacam kewajiban baginya. Biasanya kalau dia kehilangan sholat tahajud karena awal tidur yang terlalu malam atau karena kecapean, dia menggantinya dengan sholat duha yang lebih dari 8 rakaat. Namun kali ini dia tidak lakukan. Seperti biasa setelah menyelesaikan semua pekerjaan wajibnya di pagi hari, Wali Paidi tidak ke kamarnya, tapi dia lebih senang cangkruk di dekat dalam Pak Kiai, menunggu barangkali ada orderan baru, atau biasanya ketemu dan guton, bercanda, dengan Gus Mursyid. Sambil duduk dia melafat ayat-ayat Al-Quran yang biasanya baru diajarkan oleh Gus Mursyid. Suaranya, embrengengeng, nadanya ndak jelas antara mocopat dengan dangdut. Kalau kita mendengarkan dengan serius sesungguhnya bacaan Wali Paidi ini cukup bagus. Mahroj dan tajwidnya benar, hanya saja bila dikeraskan lagunya terasa tidak enak di telinga. Di tengah Wali Paidi bersenandung serius, tiba-tiba Abah Kiai membuyarkan konsentrasi Wali Paidi. Al, sekarang tambah lagi tugasmu. Abah kemarin dikasih burung ini sama tamu. Katanya ini burung murai jantan, katanya harganya mahal. Ini makanannya, nanti kamu tanya Gus Mursyid di mana beli makanan burung, kata Pak Kiai sambil menyerahkan sangkar burung dan 1 blek makanan burung. Mungkin mendengar namanya disebut-sebut, Gus Mursyid ikut nimbrung mendekat. Sih coba lihat makanannya, tanya Gus Mursyid sambil melongok isi blek tadi. Oh, ini namanya pur hijau. Kurang cocok untuk murai, tapi ndak apa-apa, nanti saya tanyakan teman. Makanan apa yang cocok untuk murai? Sangkar ini gantungan di sana yang sudah ada centelannya. Makanan ini nyimpennya di lemari jangan banyak tercecer nanti dimakan semut, kata Gus Mursyid lagi. Tugas tambahan baru dijalaninya dengan riang dan santai. Burung itu tiap pagi bernyanyi-nyanyi dan berteriak-teriak, manusia jahat, ya Allah ampunilah daku, manusia jahat, begitu teriak burung ini yang oleh telinga manusia seperti kicau yang merdu. Wali Paidi mendengar dan mengerti kicau burung itu. Tapi dia tak bisa berbuat apa-apa kecuali menuruti perintah kiainya untuk selalu memberi makan dan minum burung itu. Dikala Wali Paidi memberi tambahan makanan dan minuman di dekat sangkar burung kadang Wali Paidi membisik kata, sabar ya, ini mungkin sudah takdirmu yang demikian. Kata-kata itu kadang diucapkan dengan bahasa manusia, kadang diucapkan dalam bahasa burung yang oleh telinga awam terdengar seperti siulan. Lebih dari seminggu Wali Paidi selalu mendengar cacian dari murai jantan itu. Di suatu pagi duha waktu ia akan memberi makan dan memandikan murai itu. Di atas dahan pohon tak jauh darinya ada kicau burung yang sangat merdu terdengar telinga. Nampaknya ada murai lepas dan sedang bersukaria. Tiba-tiba si murai yang sedang dimandikan Wali Paidi berteriak nyaring. Aduh sayang, pergilah dengan merdeka. Kalau memang Allah menjodohkan kita, pasti Allah akan membebaskan aku, dan pasti kita ketemu sayang. Huk, huk, nampaknya murai jantan itu menangis dan berzikir. Walaupun lagu yang disuarakan burung adalah kesedihan, namun terdengar indah bagi telinga manusia. Dan yang mendengarkannya pun tampak gembira. Namun bagi Wali Paidi yang dikaruniai mengerti bahasa murai, tangis burung itu sangat menyentuh hatinya, maka dengan segera dia buka pintu sangkar itu dan dia biarkan si murai jantan itu terbang bebas merdeka.
Tanpa terasa tangan Wali Paidi melambai mengiringi kemerdekaan sang murai. Peristiwa pelepasan murai jantan ini ternyata diamati oleh Pak Kiai. Tidak tahu dari mana datangnya tiba-tiba pundak Wali Paidi dielus oleh Pak Kiai sambil berkata, "Ndak apa-apa yang lepas biarkan lepas, berarti itu bukan rejeki kita. Sisa makanan burung itu berikan pada ayam. Kalau burung mau, ayam pasti mau. Yang penting tidak mubazir." Gus Mursyid nimbrung, dan beliau banyak cerita tentang makan burung termasuk kesukaan burung murai. Enak-enaknya mereka berdiskusi masalah burung dan makanannya, ada yang uluk salam. Guan, janur gunung datang ndak tilpun dulu, sapa Pak Kiai pada Cina mualaf yang baru datang. Ada yang penting, perlu masuk ke dalam atau tetap di sini, sambung Pak Kiai. Di sini saja Pak Kiai, ndak penting-penting amat, muraiku barusan lepas kabur, murai betina. Padahal sengaja tak beli untuk tak ternak, jarang lo ada yang jual murai betina. Murai jantanku juga barusan dilepas, potong Pak Kiai. Masalah burung ndak penting, sebenarnya saya mau tanya, anakku yang paling kecil. Si Hua itu kan mau ulang tahun ke-17. Dia kan muslimah. Dia minta diulang tahuni cara Islam. Aku kan belum ngerti caranya, cuma tanya itu tok, cerocos Hongguan. Oh, kalau masalah ulang tahun itu urusannya anak muda. Tanya sama mereka berdua saja, kata Kiai sambil menunjuk ke Gus Mursyid dan Paidi. Cuman itu saja, apa ada yang lain? Kalau tidak ada tak tinggal masuk dulu ya, kalau bicaranya perlu di dalam, ya pakai saja ruang tamu, kata Pak Kiai sambil menjabat tangan Hongguan dan ngeloyor masuk dalam. Entah dengan maksud ngetes atau memang belum tahu. Gus Mursyid menunjuk Paidi sambil berkata, "Kang, tolong jelaskan sejelas-jelasnya, dan Pak Gun, tolong penjelasannya dicatat." "Tidak usah dicatat, dengerin saja gua sudah hafal," jawab Hongguan agak sombong. Sejak kecil Gus Mursyid kalau panggil orang ini dengan Pak Gun. Dulu sebelum masuk Islam Gus Mursyid memanggilnya Yugun. Pak Hongguan adalah pengusaha mebel di pinggir jalan raya dekat pondok. Nama Cinanya Hongguan dan nama naturalisasinya Gunawan, karena berteman lama dengan Pak Kiai bahkan Pak Kiai yang mengislamkannya. Sampai sekarang Kiai tetap memanggilnya Guan. Paidi agak gelagepan juga menerima amanah untuk menjelaskan tata cara ulang tahun secara Islam. Padahal sepengetahuannya tidak ada aturannya, tapi karena ini juga termasuk dakwah, maka tiba saat tiba akal. Paidi menjelaskan sekenanya, yang penting jangan mubazir, seru Paidi. Mubazir itu yang kayak apa ya? Tanya Pak Gun ingin memperjelas. Misalnya ada kue tart, jangan dipakai lempar-lemparan. Kue tart ya harus dimakan, kalau tidak suka makan tart, ya sebaiknya tidak usah pakai kue, dan tidak usah nyumet lilin. Kalau terpaksa harus ada lilin, ya caranya dibalik. Dibalik bagaimana? Potong Pak Gun, maksudnya jangan lilin dinyalakan, lantas ditiup. Tapi nyanyi ulang tahun lilin mati, baru setelah itu lilin dinyalakan. Artinya dari gelap terbitlah terang, kemudian tidak usah cipika-cipiki dari pacarnya, haram itu. Belum punya pacar, potong Pak Gun lagi. Sebaiknya tamu laki-laki dan perempuan dipisah tempat duduknya. Memotong kue kalau bisa dengan tangan kiri, memberikan ke tamu dengan tangan kanan. Dan yang penting harus dijelaskan ke para tamu agar makan minum dengan tangan kanan. Ini ulang tahun yang keberapa sih? 17, jawab Pak Gun. Kalau bisa sebelum pesta ulang tahun, putrinya suruh membebaskan 17 satwa. Maksudnya bagaimana? Tanya Pak Gun. Ia melepaskan 17 ekor ikan koi, atau melepaskan 17 ekor burung perkutut, atau apa saja yang biasa dikurung bisa dibebaskan sejumlah ulang tahun keberapa. Oh, begitu? Jadi bulan depan gua yang ulang tahun juga harus melepaskan 68 koi ke sungai. Ya iyalah, jawab Paidi enteng.
Salah satu ekstrakurikuler yang wajib adalah pencaksilat, diwajibkan karena kanuragan ini sebagai penunjang dakwah. Dai lulusan pondok ini bukan hanya jago dalam lelaku dan ilmu agama, tapi dia juga jago dalam hal kanuragan sehingga tidak gampang diganggu dengan kekerasan. Ilmu silat yang diajarkan di pondok ini diadopsi dari ilmu China, yaitu silat Xiaolim Se. Hanya saja di pondok ini dimodifikasi dengan memasukkan unsur zikrullah secara sirri dalam setiap gerakannya. Agar setiap gerakan memukul, menendang, menangkis, menghirup dan mengeluarkan nafas. Serta semua gerakan apapun selalu disertai dengan zikir ismu zat di dalam hati, Allah, 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 selalu begitu. Oleh karenanya, setiap mereka yang akan berlatih silat diwajibkan berwudu dan selalu dalam keadaan suci punya wudu, dawam wudu. Pelajaran silat di sini tidak untuk dipertandingkan apalagi untuk berkelahi. Karena banyak jurus dan pukulan-pukulan yang mematikan. Ilmu silat ini dikuasai oleh santri hanya untuk menakut-nakuti lawan agar lawan tidak berani mengganggu kalau kita sedang berdakwah. Namun sayang Paidi kecil tidak diizinkan untuk mengikuti kegiatan ini. Namun secara sembunyi-sembunyi dia berlatih sendiri secara tekun setiap malam Jumat dan malam Rabu setelah ia menyelesaikan pekerjaannya lebih awal. Kadang dia berlatih sebelum jam latihan dimulai, biasanya setelah sholat berjamaah. Suatu malam di tengah-tengah keheningan dia bermunajat, tiba-tiba dia mendengar suara goib yang mengajarkan sebuah doa. Setelah doa itu dibaca bisikan khawatib itu juga menyuruhnya keluar kamar dan berlatih melompat setinggi-tingginya. Wow! Atas izin Allah ternyata lompatan Paidi kecil ini bisa melampaui beberapa atap atau wuwungan rumah. Mengalami kenyataan ini hati Paidi kecil merasa senang bercampur takut. Sebenarnya dia ingin segera mendemonstrasikan kebolehan barunya ini pada peserta latihan silat keesokannya. Namun perasaan takutnya lebih dominan. Dia takut pada Gus Mursyid yang selalu mewanti-wantinya agar tidak ikut belajar kanuragan. Terutama takut pada Pak Kiai kalau dianggap tidak manut. Bulan purnama di hari Selasa Kliwon malam Rabu adalah hari latihan silat. Sore sebelum maghrib semua pekerjaan yang menjadi tanggung jawab Paidi kecil sudah diberesinya. Hanya tinggal menata sandal santri-santri di masjid saja yang belum dan itu pekerjaan kecil bagi Wali Paidi. Seperti biasa Wali Paidi nonton para santri peserta pencaksilat melakukan pemanasan berupa lari-lari kecil. Latihan jurus-jurus yang lalu untuk latihan pukul hindar dengan kecepatan rendah. Wali Paidi ingin melihat anak-anak melakukan pemanasan latihan silat itu. Dia duduk bersila di barisan penonton yang jaraknya cukup dekat dengan arena latihan. Sambil menonton Paidi kecil ini melafaz sambil menghafalkan secara sirri doa yang malam lalu baru ia terima dan praktekkan. Tidak ada niatan Paidi kecil ini untuk pamer. Pada saat pelatih mengajarkan gerakan-gerakan, entah sengaja atau tidak, ada penonton yang menirukan gerakan memukul, dan mengenai pundak Paidi. Pukulannya tidak terlalu keras, tapi entah kaget atau disengaja, Wali Paidi melompat dan mendarat di atas wuwungan masjid. Tentu saja peristiwa itu mengagetkan kawan-kawan, dan juga pelatih mereka yang notabene adalah seniornya. Mereka pada kagum, ada yang bersorak dan ada yang berteriak-teriak. Dan ada yang diam saja karena pernah terjadi. Sang pelatih yang tenang dan memerintah Paidi kecil segera turun. Tapi tampaknya Paidi takut melompat dari atap masjid. Dia tahu lafaz untuk melompat dari bawah ke atas, tapi belum pernah coba melompat dari atas ke bawah. Wali Paidi turun pelan-pelan menyusuri genting dan teman-temannya sibuk mencari tangga. Suasana menjadi riuh hingga mengundang Gus Mursyid untuk ikut nimbrung di kericuhan itu. Jangan dikasih tangga, teriak Gus Mursyid yang membuat Paidi tambah takut. Setelah suasana agak reda, Gus Mursyid memberikan aba-aba pada Paidi, lompat.
Karena takut dengan Gus Mursyid, Paidi melompat turun maksudnya. Namun asmatnya belum digugurkan, maka lompatan Paidi terlalu jauh hingga melampaui lapangan dan gedebuk. Wali Paidi jatuh dalam posisi berdiri dan sempoyongan. Wali Paidi berusaha menenangkan diri dan merasakan dirinya ternyata tidak ada yang sakit, dan tidak cedera. Dia kembali sambil pringis kembali ke teman-temannya berlatih. Tapi suasana sudah terlanjur kacau dan sulit untuk meneruskan latihan kembali. Keesokan harinya Wali Paidi bekerja seperti biasa, namun pada pagi itu perasaannya resah karena takut dimarahi Pak Kiai karena kelancangannya menghisip ilmu meringankan tubuh. Beberapa pekerjaan harus dia ulang karena kurang konsentrasi. Akhirnya hal yang dia khawatirkan itu datang juga, ia dipanggil oleh Abah Yai. Ia datang dengan perasaan yang campur aduk hingga di depan Abah Yai Wali Paidi hanya bisa menangis. Tanpa ditanya oleh Pak Kiai, Wali Paidi bercerita kronologis hingga dia bisa melompat setinggi itu. Dan Wali Paidi juga bercerita kalau sejak dia bisa melompat setinggi itu. Dia juga bercerita bila ia menghisip mantra itu dia melihat seolah-olah yang dihadapinya seperti anak kecil yang sedang belajar berjalan, hingga ia tidak tega untuk melawannya. Terus untuk apa ilmu seperti itu? Tanya Abah Yai. Dengan ilmu itu setiap kamu berkelahi pasti kamu menang. Dan akhirnya kamu ndak punya musuh karena orang takut padamu. Bandingkan, kalau kamu ndak punya musuh karena orang tidak ingin memusuhimu bukan karena takut, tapi karena senang padamu, kan sama-sama ndak punya musuh, tutur Abah Yai. Wali Paidi hanya bisa tunduk dan menangis, hatinya membenarkan apa yang dikatakan Abah Kiai dan hatinya sangat-sangat menyesal. Abah Kiai membiarkan Wali Paidi melepaskan tangisnya. Beliau tahu kalau Paidi sedang menyesal semenyesal-menyesalnya. Setelah tangis agak redahan, Pak Kiai membelai kepala Wali Paidi dengan belayan sayang tanpa berkata apa-apa. Maka tak ayal Wali Paidi tersungkur sungkem ke lutut Abah Yai sambil menangis sejadi-jadinya. Waktu itu masih tergolong bulan purnama, tepatnya tanggal 16 bulan Hijriyah. Sehabis sholat isyak sambil menunggu ngantuk, biasanya Paidi kecil senang menonton permainan yang dilakukan oleh santri-santri senior. Santri-santri junior biasanya menghabiskan waktunya untuk diskusi atau deres Al-Quran, sedangkan santri-santri senior, sambil menunggu ujian kelulusan mereka meluangkan waktu untuk bermain-main mengamalkan ilmu ekstrakurikuler. Biasanya mereka mengamalkan ilmu-ilmu kanuragan, berlatih silat, berlatih tenaga dalam. Dan ada yang mengamalkan semacam ilmu sihir. Paidi kecil sebenarnya ingin belajar silat atau bela diri lainnya, tapi dia masih minder untuk bergabung dengan santri-santri yang latihan silat. Malam itu sebenarnya bukan waktu untuk latihan silat, namun santri-santri senior itu senang dan sedang latihan ilmu batin. Kadang-kadang mereka membawa dua atau beberapa santri junior untuk praktek ilmu pencak kontak Sayyidina Ali. Santri junior ini dihizib dengan mantra-mantra. Maka mereka bisa duel dengan silat layaknya pendekar tangguh. Anehnya setelah permainan berakhir tak ada seorang pun yang merasa sakit. Hanya kelelahan saja, makanya santri-santri muda itu tidak ada yang enggan bila mereka diajak bermain-main. Santri-santri senior itu tahu kalau Paidi kecil sering nonton permainan mereka. Entah mengapa mereka tidak pernah menjadikan Paidi sebagai pemain yang diadu. Jadi selama ini Paidi kecil hanya nonton saja. Permainan yang lain yang disukai santri-santri senior adalah cocing. Permainan ini semacam ramal-meramal. Selembar manila karton digaris kotak-kotak dan masing-masing kotak ditulisi dengan abjad alfabet dari A sampai Z. Kemudian ada cawan kecil yang disebut cocing dipegang dengan telunjuk tangan kiri. Setelah dibacakan mantranya, cocing ini bisa bergerak yang seakan digerakkan telunjuk untuk menelusuri huruf-huruf itu. Yang paling sering ditanyakan oleh santri-santri itu tentang jodoh. Misalnya, jodohnya si fulan orang mana.
Maka cocing itu bergerak misalnya menunjuk huruf M berhenti sebentar. Kemudian A berhenti lagi sampai huruf terakhir cocing berhenti lama. Maka anak-anak berteriak gaduh Madura. Sepak bola api juga merupakan permainan yang dipertandingkan antar grup santri yang biasanya satu grup terdiri dari 5 orang. Namun kadang per grup hanya 3 orang. Bolanya dari kelapa tua yang direndam ke minyak tanah. Atau bola yang dibuat dari tanah liat yang dibakar seperti batu bata. Kemudian direndam ke minyak tanah dan dinyalakan saat permainan. Wali Paedi kurang senang dengan permainan ini, namun kalau hanya sekedar melihat, dia senang-senang saja. Di antara permainan itu Paedi kecil ini senang menonton permainan adu tongkat, yaitu tongkat kayu yang panjangnya masing-masing 40 cm, masing-masing tongkat ini adalah gaco dari pemiliknya. Yang membuatnya dari kayu penjalin, ada yang dari kayu randu kadang juga jati. Pokoknya dari kayu yang tak mudah patah. Tongkat gaco itu kemudian diisi dengan mantra-mantra tertentu hingga seakan bisa bergerak-gerak sendiri seperti benda hidup. Tongkat gaco masing-masing bisa diadu yang satu dengan lainnya. Tongkat yang kalah akan terlempar atau terkulai di tanah dan tidak bergerak lagi. Tongkat yang menang akan tetap berdiri dan kadang bisa menari-nari. Dalam permainan adu tongkat itu ada yang terkenal dan sering berjaya dan dianggap tongkat bertuah yaitu tongkat milik Kang Mukhtasor. Tongkatnya terbuat dari kayu penjalin. Yang bisa mengalahkan tongkat itu adalah tongkatnya Kang Harun yang konon terbuat dari kayu tongkatnya Nabi Musa. Kang Harun sudah lulus dan tongkat mainan itu tidak beliau wariskan ke adik-adik santri. Konon tongkat itu sekarang telah berubah menjadi tasbih yang dibuat oleh pabrik tasbih di Pasuruan. Bila para santri sedang adu tongkat, Paedi kecil hanya melihat permainan itu dari kejauhan. Dia tidak berani mendekat karena takut kepentung atau terkena pencelatan tongkat yang kadang bisa menimbulkan luka. Suatu ketika tatkala Paedi kecil sedang asyik melihat permainan itu dari kejauhan, ia dicolek oleh Gus Mursyid seraya berkata, "Kamu jangan belajar ilmu itu ilmu sihir tidak banyak manfaatnya." Paedi kecil kaget dan takut kalau dilaporkan ke Abah Yai. "Maaf Gus, saya hanya senang melihatnya saja," kata Wali Paedi bergegas pergi tapi tangannya dipegang oleh Gus Mursyid. "Mulai sekarang kamu panggil saya Kang saja ya, jangan Gus, seperti mereka," kata Gus Mursyid sambil menunjuk ke santri-santri yang membentuk kalangan itu. "Kamu puasa Ayamul Bid?" tanya Gus Mursyid lagi. "Iya, Gus." Iya Kang, nutuk 3 hari, tanya Gus Mursyid lagi. Wali Paedi hanya mantuk saja mengiyakan. "Kalau begitu baca mantra ini," kata Gus Mursyid sambil menyodorkan secari kertas bertulisan Arab. "Maaf Gus, saya ndak bisa baca," kata Paedi mengembalikan kertas itu. Ya, karena selain ditulis tanpa harokat tulisan Gus Mursyid juga kurang bagus sulit dibaca. "Kalau gitu tirukan saya." Kemudian Gus Mursyid melafaz pelan-pelan suatu mantra dan ditirukan oleh Wali Paedi. Luar biasa hanya menirukan 1 kali. Kali keduanya Wali Paedi sudah hampir hafal hanya beberapa kata yang dibetulkan bacaannya oleh Gus Mursyid. Dan pada kali yang ketiga Wali Paedi sudah hafal plek mantra itu. Setelah Wali Paedi melafaz sendiri mantra tadi dengan serius sambil memejamkan mata, dan ketika ia membuka mata dan mengusapnya maka biar tampak jin-jin yang mengerumuni kalangan santri yang sedang adu tongkat. Dan tentu saja tongkat Kang Mukhtasor itu menangan karena yang memainkan adalah jin yang tangan kirinya besar sekali, kira-kira genggamannya sebesar kelapa hijau namun kepalanya kecil sekali, kira-kira sekepal tangan Paedi kecil. Sedang jin-jin yang lain ndak ada yang tangannya sebesar jinnya Kang Mukhtasor. Jin-jin itu memainkan tongkat seperti orang bermain anggar terbalik karena yang dipegang ujung atas sedang yang diadu ujung bawah. Mereka tidak saling memukul atau saling menyakiti.
Hanya tongkat-tongkat itu yang saling dipukul-pukulkan seperti orang yang sedang main anggar terbalik. Bila salah satu genggamannya merucut atau lepas maka tongkat itu akan terpelanting, dan manusia yang melihatnya mengatakan tongkat itu kalah. Ada yang saking kerasnya pukulan, maka ada tongkat yang tepelanting keluar kalangan. Tongkat yang terpelanting inilah yang ditakuti Paidi karena kadang bisa membuat luka. Benar, dalam permainan yang dia saksikan kali ini ada tongkat yang terpelanting sampai jauh keluar lapangan. Melihat hal itu Wali Paidi lari maju ingin membantu mengambilkan tongkat yang terpelanting jauh tadi. Namun nampaknya jin-jin itu salah paham. Mereka mengira Wali Paidi akan menyerang dan mengobrak-abrik mereka. Jadilah mereka para jin itu lari tunggang langgang menjauh dari Wali Paidi. Dan melepas atau melemparkan tongkat-tongkat yang mereka pegang hingga di mata manusia mereka melihat tongkat-tongkat mereka berguguran dan tak bisa bergerak lagi. Santri-santri itu menoleh ke arah Paidi kecil. Mereka sebenarnya mau marah, tapi karena di belakang Paidi ada Gus Mursyid, mereka tidak jadi marah, malah lari hingga suasana menjadi gaduh. Keesokan harinya santri-santri senior ini dikumpulkan oleh Gus Mursyid. Mereka diingatkan agar tidak bermain-main lagi dengan jin. Apakah itu adu tongkat, pencak kontak, atau jailangkung, mereka diarahkan untuk bermain keahlian sewajarnya saja, ndak usah minta-minta bantuan jin. Di depan Gus Mursyid mereka mantuk-mantuk, tapi nyatanya setiap bulan purnama mereka masih juga main-main seperti itu. Wali Paidi tahu tapi dia sudah tidak suka menontonnya lagi dan tidak pula melaporkan. Paidi tidak tahu apa yang dialaminya saat ini, namun ia menyadari bahwa ada perubahan pada dirinya sejak ia mimpi Petromak. Dia sering mendengar benda-benda yang berada di sekitarnya, semuanya seakan berzikir. Mulai sapu lidi yang biasa dipergunakannya, sandal para santri yang ditatanya, semuanya pada berzikir. Bahkan cuitan burung-burung liar, semuanya mengagungkan sang penciptanya. Sesekali Paidi mencoba kemampuan baru ini untuk berbicara dengan burung-burung liar. Kadang-kadang dia juga tersenyum sendiri mendengarkan celotehan burung-burung itu. Perubahan ini ternyata juga diamati oleh para santri. Mereka sering melihat Paidi berbicara dan tersenyum sendiri. Banyak dari mereka menyangka Paidi sudah mulai stres. Hanya Gus Mursyid yang bisa memahami kondisi Paidi saat ini. Mungkin Gus Mursyid diberitahu oleh abahnya. Suatu pagi Paidi dipanggil Abah Kiai, dan telah menjadi kebiasaan baru bila Abah Kiai memanggil Paidi beliau menemuinya di teras dalam dengan menyediakan kopi dan 2 pak bungkus rokok kretek dengan merek yang berbeda. Satu merek merupakan rokok kesukaan Abah Kiai dan 1 pak lainnya disuguhkan untuk tamunya yang kali ini adalah Paidi. Setelah mempersilahkan Paidi untuk meminum kopi dan merokok serta ngobrol ngalor ngidul tentang pondok, Abah Kiai serius memandang Paidi seraya berkata, "Nak, apa yang kamu alami saat ini, itu adalah hal yang wajar saja. Kamu jangan risau, setiap orang yang belajar membersihkan hatinya dan mengajaknya untuk berzikir setiap saat, juga akan mengalami seperti apa yang kamu alami sekarang. Bahkan mendengar lolongan anjing pun akan terdengar seperti suara azan. Itu semua pantulan dari hatimu. Kamu pasti ingat dengan hadis yang menceritakan ketika Nabi mendengar kerikil yang dipegangnya sama berzikir." Paidi diam 1000 bahasa, ia hanya mendengar dan mencoba memahami apa yang dikatakan oleh kiainya. Setelah diam sejenak, Abah Kiai melanjutkan, "Ali, besok kamu pergilah ke Malang. Berziarahlah ke makam Habib Abdullah Fakih dan ayahnya Habib Abdul Qadir Al-Fakih. Tapi sebelum kamu duduk di dekat makamnya, bacalah salam ini," kata Abah Kiai sambil menyerahkan secarik kertas. "Kamu pinjam sepeda motornya Mursyid, syukur-syukur kalau dia mau kamu ajak ke Malang." Singkat cerita, setelah menerima pengarahan dari Abah Kiai, Wali Paidi bergegas menemui Gus Mursyid untuk meminjam sekaligus mengajaknya untuk sama-sama ziarah ke Malang. "Ini kunci,
Ini helm, saya ndak ikut, sampeyan pergi sendiri saja pelan-pelan insya Allah 3 jam sudah sampai, kata Gus Mursyid sambil menyerahkan kunci dan dompet STNK. Tapi Gus, saya belum bisa naik sepeda motor, mau diajari, sebentar, kata Paidi sambil memegang sepeda motor itu. Jadi, sampeyan itu belum pernah mengendarai sepeda motor, berarti sampeyan belum punya SIM, kata Gus Mursyid. Ya belum punya, makanya sampeyan pinjemi juga SIM-nya, kata Paidi polos. Tak urung siang itu Gus Mursyid mengajari Paidi bagaimana membuka tangki bensin, bagaimana menstarter, menjelaskan tentang prosneling, dan rem. Untung Paidi sudah bisa mengendarai sepeda pancal, jadi ndak sampai setengah jam Wali Paidi sudah bisa belajar pelan-pelan mengitari pondok hingga menjelang duhur. Besoknya sebelum berangkat, Paidi di-training tentang jalan-jalan yang harus dilewati dengan digambarkan peta. Dan Paidi juga digenggami uang oleh Gus Mursyid, tanpa dihitung uang langsung masuk saku celana. Paidi berangkat ke Malang, tujuan utamanya ke pemakaman umum Kasin. Sebab Abah Kiai berkata, makam Habib Abdullah dan Habib Abdul Qadir berada di pemakaman umum Kasin. Hanya itu petunjuk dari Abah Kiai. Sedangkan Wali Paidi tidak tahu di mana daerah Kasin itu, Wali Paidi tidak berani bertanya lebih jelas karena menjaga tata krama. Dengan bekal secarik peta dari Gus Mursyid, akhirnya Paidi sampai juga di Malang, walau harus menghabiskan waktu hampir 4 jam. Di Malang Paidi menuju alun-alun kota Malang, dengan harapan dari alun-alun itu dia bisa bertanya di manakah pemakaman Kasin itu. Syukur-syukur ada yang tahu makamnya Habib Abdullah Fakih. Alun-alun kota Malang sangat terkenal dan sangat mudah dicari. Setelah memarkirkan sepedanya, Paidi kelingak-kelinguk mencari orang yang mungkin bisa ditanya. Tidak lama kemudian ada tukang parkir yang menghampirinya dan memberi petunjuk di mana seharusnya sepeda motor diparkir. Paidi tidak memindah kendaraannya, malah bertanya di mana pemakaman Kasin itu berada. Setelah mendapat penjelasan dari tukang parkir tersebut, Paidi tak jadi parkir tapi langsung berangkat ke daerah Kasin sesuai petunjuk yang diterima. Kira 10 menit kemudian Paidi sudah berada di daerah Kasin. Ternyata menurut keterangan orang di sana, pemakaman umum Kasin ada 2. Paidi lalu menanyakan di mana makam Habib Abdullah Fakih dan abahnya Habib Abdul Qadir Al-Fakih. Setelah mendapat petunjuk jelas mengenai arah-arahnya, Paidi melanjutkan perjalanan. Ternyata tidak mudah mencari makam Habib Abdullah. Setengah jam lebih Paidi berputar. Akhirnya sampai juga di makam karena Paidi menuruti bau wangi sebagai petunjuk. Di depan makam yang berpagar stainless steel, Paidi membaca salam yang dicatatkan oleh Abah Kiai. Baru 1 bait dibaca, hawa di sekitarnya terasa sudah lain dari yang tadi. Saking terkejutnya ia sampai terdiam sebentar. Lalu dia melanjutkan membaca syair salam itu sampai selesai. Paidi menunduk dengan penuh takzim. Selesai membaca syair salam, Paidi beranjak ke dekat makam dan duduk memulai membaca tahlil. Baru saja Paidi duduk, tiba-tiba seakan ada suara beduk yang ditabuh, dan diiringi hawa yang menerpa tubuhnya. Ketika hawa itu menerpa tubuhnya, sambil tak lepas dari suara zikir dalam hatinya, telinga Paidi mencari tahu dari mana datangnya suara beduk tadi. Wali Paidi menghentikan aktivitas tahlilnya, dia berdiri dan terlihatlah menara kecil. Nampaknya itu bukan menara masjid, tapi menara langgar atau musola. Maka bergegaslah ia ke sana jalan kaki dengan meninggalkan sepeda motor di parkiran makam. Setelah mengambil air wudhu dia sudah ketinggalan takbirul ikram, namun masih mendapat shaf pertama karena jamaah musola itu hanya 4 orang. Selesai sholat termasuk jamak takdim asharnya, ia keluar dan tahu kalau di musola itu ndak ada beduk. Perut Paidi terasa lapar, ia sadar kalau hari ini hari Kamis namun ia sengaja tak berpuasa karena sedang safar.
Dirogohnya saku celana untuk menghitung uang yang tadi digenggamkan oleh Gus Mursyid. Ternyata 300.000 rupiah. Lumayan pikirnya untuk makan siang, beli bensin, dan mungkin nanti apa yang bisa dibeli untuk oleh-oleh. Setelah makan siang di warung dekat makam dan membayarnya yang hanya 20.000 komplit dengan minum dan rokok, Paidi kembali ke pesarean untuk meneruskan aktivitas tahlil dan zikir yang tadi terpotong. Tanpa terasa dia berzikir dan tahlil hingga terdengar lamat-lamat kumandang azan maghrib. Paidi berjalan mundur ketika keluar dari makam. Di tempat parkir hanya tinggal sepeda motornya saja. Dia tinggal-tinguk mencari tukang parkir, ternyata sudah pulang. Dia langsung menaiki sepedanya mencari masjid terdekat. Paidi mengikuti azan yang didengarnya. Dia berniat untuk sholat di masjid terdekat. Suara azan itu terdengar semakin menjauh. Akhirnya dia memutuskan untuk putar balik mencari masjid lain yang mudah dijangkau. Setelah sampai di sebuah masjid kecil, ternyata di masjid itu baru azan maghrib. Setelah sholat maghrib berjamaah, dia berdiri lagi untuk menjamak sholat isya sendiri. Sholat sendiri dengan tidak tenang tapi ditenang-tenangkan dan suratnya dipanjang-panjangkan. Setelah sholat pun ia berzikir agak lama, tanpa terasa ia sekarang berada di tengah-tengah jamaah untuk manakiban sampai isyak. Akhirnya Paidi pun terpaksa ikut larut dalam acara itu. Selesai acara malam Jumatan yang diikuti dengan terpaksa tadi, Paidi berniat untuk segera pulang, tapi peta yang ditulis oleh Gus Mursyid hilang entah di mana. Maka satu-satunya jalan adalah mengikuti feelingnya. Malang berada sebelah tenggara Pondoknya, berarti ia harus kembali ke arah sebaliknya. Sebelum menstarter kendaraannya, ia ingin ngecek tangki bensin dan berniat mencari pom bensin terdekat sambil tanya-tanya arah pulang. Masya Allah, ternyata tangkinya masih penuh seperti dia melihatnya di kala berangkat tadi pagi. Paidi tidak memperdulikan itu, dia langsung menstarter dan mengendarainya. Pokoknya dia berjalan ke arah barat, mentok ke utara, mentok ke barat lagi, memasuki jalan kecil dan agak gelap. Perasaannya agak ndak enak, namun ditatak-tatakkan dengan terus membaca sholawat, sampai tiba-tiba seliut, sepeda motor akan masuk jurang. Wali Paidi ngerem dengan mendadak, jantungnya ndredek, nafasnya tersengal-sengal. Dia geletakkan kendaraan itu di tengah jalan begitu saja, dan dia melihat ada rumah yang lampunya agak mendrip, redup. Dia bermaksud untuk menenangkan diri sambil minta tolong penghuni rumah di mana arah pondoknya. Begitu dia melangkah ke arah rumah itu, perasaannya serasa mengenal betul lingkungan ini. Belum habis rasa herannya, terdengar suara, "Loh Kang, biarkan saja di luar, biar saya yang masukkan." Suara Gus Mursyid. Wali Paidi makin heran dan bingung. Dilepasnya helm dan diserahkan ke Gus Mursyid dengan menatapnya meyakinkan diri. Ternyata benar Gus Mursyid. Setelah menyerahkan helm, Paidi menoleh ke arah sepeda motor. Ternyata sepeda motor itu hampir nyemplung ke kolam ikan di belakang dalam Kiai dalam keadaan mesin masih hidup. Setelah semuanya diserahkan ke Gus Mursyid, Paidi ngeloyor ke halaman depan dalam Kiai yang sangat dikenalinya. Sampai di depan, tatkala dia meninggalkan dalam Kiai, dia melihat santri-santri yang dia kenali, bahkan salah seorang menyapanya, "Kang, ayo ikut traktiran, ini ada yang baru hatam kitab hikam." Paidi merogoh sakunya, ternyata uangnya masih ada, tidak berkurang. Dan dengan keheranan yang belum reda, dia mengikuti para santri itu untuk ikut traktiran. Sejak Paidi pulang dari Malang dengan cara yang dia sendiri bingung. Dia merasa ada perubahan pada dirinya, tapi perasaannya dia tekan dan tetap bersahaja sebagaimana biasanya. Ada suatu kejadian yang dia sendiri tak menyadari tatkala pondok ada tamu utusan dari kerajaan Arab Saudi. Tiba-tiba Abah Kiai meminta Paidi untuk mendampingi tamu dan menerangkan keadaan pondok. Paidi tidak menolak dan dengan perasaan biasa saja dia bisa menerangkan pada si tamu tentang situasi pondok dan didengar oleh tamu seperti menjelaskan dengan bahasa Arab yang halus.
Paidi memang tidak bisa apa-apa tentang bahasa Arab, dia hanya bisa membaca tulisan Arab tanpa bisa mengerti susunan tata bahasanya. Dia menjelaskan kepada si tamu menggunakan bahasa Jawa halus campur bahasa Indonesia sedikit-sedikit. Kejadian seperti itu juga terjadi pada saat ada tamu dari Perancis. Peristiwa itu dianggap bukan luar biasa, karena Paidi mendengar ucapan tamu-tamu itu seolah bahasa Jawa dan dia berusaha menerangkan dengan bahasa Jawa yang halus pula walaupun yang mendengar seolah Paidi berbicara dengan bahasa tamunya. Kamis Kliwon Ba'da Asar, Paidi dipanggil oleh Abah Kiai untuk sowan ke dalam. Seperti biasanya di sana sudah tersedia kopi dan rokok. Li, sekarang sudah waktunya kamu mengabdi pada masyarakat. Derajatmu sekarang lebih tinggi dari semua murid-muridku, bahkan insya Allah lebih tinggi dari aku sendiri. Sudah waktunya kamu meninggalkan pondok ini. Namun untuk melengkapi pengalamanmu, nanti setelah berbuka puasa, hendaklah kamu pergi untuk ziarah wali. Mulailah ke Sunan Ampel Surabaya. Sekarang balik ke kamarmu, nanti setelah buka puasa, siap-siap untuk berangkat ziarah, ujar Abah Kiai yang tahu persis kalau Paidi sedang puasa. Paidi tak berkata apa-apa, dia hanya tertunduk dan melelehkan air mata. Dia mencium tangan Kiai dan undur ke kamar. Kopinya tidak diminum namun rokoknya seizin Kiai dia bawa satu pak. Setelah sholat maghrib dan berbuka puasa, Paidi menghadap Abah Kiai untuk pamit dengan membawa rangsel yang berisi pakaian dan barang-barang pribadinya. Sini mana barang-barangmu kusimpan dulu di sini, dan mana semua uangmu juga akan kusimpan di sini, ujar Pak Kiai, dan Paidi menyerahkan rangsel serta semua uang yang ada di sakunya. Karena hanya itu yang dia punya, setelah dihitung uang itu ternyata hanya Rp215.750. Yaitu uang sisa pemberian Gus Mursyid dan pemberian para santri yang kadang merasa kasihan melihat Kang Paidi. Li, sekarang berangkatlah kamu ke makam Sunan Ampel di Surabaya. Dan hanya kepada Allah kamu bergantung, kata Abah Kiai sambil membalik badan dan membawa barang serta uang wali Paidi. Tanpa salam dan tanpa salaman, walaupun Abah Kiai pergi tanpa salam, Paidi menjawab waalaikumsalam. Kemudian nyeruput kopi yang tadi sore belum sempat diminum dan pergi tanpa sangu dan tanpa bekal. Langkah pertama Paidi menuju ke jalan raya, tujuannya jelas, mencari nunutan, dalam benaknya ia akan mencegat truk atau mobil-mobil berplat nomor L. Singkat cerita Paidi dapat nunutan truk dan dia duduk di jok depan bersama supir dan kernet. Rupanya mereka ini iba pada Paidi hingga dia ditraktir makan malam, ngopi dan merokok bersama mereka. Malam hari sekitar jam 12-an tengah malam truk itu nyampai di daerah Petean Surabaya yang merupakan tujuan truk itu. Wali Paidi turun, setelah mendapatkan pengarahan dari si sopir tentang letak Masjid Ampel dan diberi sangu 10.000. Paidi berjalan kaki menuju Masjid Ampel untuk ziarah ke makam Sunan Ampel. Malam itu suasana makam Sunan Ampel cukup ramai karena banyak penziarah. Setelah bertanya-tanya di mana makam Sunan, di sela-sela para penziarah Paidi duduk berdoa dengan hikmat dan khusyuk, tapi tiba-tiba dia merasa ngantuk. Dia undur untuk raup-raup dan wudhu. Ternyata di dekat tempat wudhu juga ada perjual kopi. Uang 10.000 tadi dibelikan kopi sasetan yang harganya Rp6.500. Setelah wudhu dan minum kopi dia balik ke makam untuk meneruskan laku ziarah kubur. Baru beberapa kalimat doa dirapal Paidi ngantuk tak tertahan dan tertidur. Dalam tidur ia bermimpi didatangi orang berjubah putih. Di tangannya ada tasbih yang selalu berputar, tapi dia bukan yang memberikan Petromax dulu. Pergilah ke Raden Patah, Demak, perintah orang itu. Cekekal, Paidi terbangun dari mimpi singkatnya dan aneh suasananya jadi sepi. Orang-orang yang tadi berjubel untuk ziarah sudah pada pergi entah kemana, hanya tinggal dia sendirian. Paidi bergegas keluar makam menuju halaman masjid, suasana masih gelap dan sepi.
Di gerbang masjid dilihatnya ada seekor kuda putih tanpa pelana. Paidi menuju gerbang itu untuk melihat suasana di luar halaman masjid, namun kuda itu menghalanginya keluar gerbang. Dan bahkan kuda itu duduk seakan memberi isyarat agar dia menaikinya. Walau tanpa pelana, Paidi menaiki punggung kuda itu dan membisikkan di telinga kuda itu, "Masjid Demak." Kuda itu berdiri dengan Paidi di punggungnya, dan hanya beberapa langkah mereka sudah berada di pelataran Masjid Demak yang juga sunyi sepi. Paidi melompat turun dan bertanya pada sang kuda, "Di mana makam Raden Patah?" Kuda tidak menjawab, hanya kepalanya memberikan isyarat ke arah mana. Paidi bergegas menuju belakang masjid. Sebelumnya ia menoleh ke kuda putih sambil berkata, "Tunggu aku di sini." Tapi kuda itu menggelengkan kepalanya dan lari entah kemana. Paidi bergegas ke belakang masjid untuk ziarah ke makam Raden Patah. Ternyata di sana sudah banyak penziarah, ramai seperti pasar. Paidi berjalan di sela-sela penziaran agar bisa mendekat ke makam Raden Patah, tapi tidak bisa, ia hanya dapat di lapisan ketiga dari para penziarah. Paidi berdoa dengan khusyuk kepada Allah agar dia selalu diberi petunjuk dan bimbingannya, dan agar bisa dipertemukan dengan Raden Patah. Kali ini Paidi tidak merasa ngantuk. Dia berzikir Asmaul Husna entah berapa puluh kali sampai loudspeaker masjid di-on-kan dan memperdengarkan ayat-ayat suci Al-Quran. Satu persatu orang-orang meninggalkan makam untuk bersiap mengikuti sholat subuh berjamaah. Ketika dikumandangkan tarhim, Paidi terpaksa undur dari makam untuk bersiap-siap sholat subuh. Ba'da subuhan Paidi duduk-duduk di serambi masjid hingga matahari merangkak agak tinggi. Perut wali Paidi sudah mulai keroncongan dan dihitung uangnya hanya tinggal 3.500 rupiah. Paling hanya cukup untuk beli sebatang rokok. Padahal ini hari Jumat, untuk mandi di ponten dengan menyewa sabun dan handuk, paling tidak butuh 10.000. Paidi mohon kepada Allah agar dia bisa sholat Jumat di Masjid Demak walaupun ia tahu kalau pakaiannya sudah banyak najis. Maka otomatis hatinya berbunyi, "Ya Rohman, Ya Rohim," begitu seterusnya. Mungkin karena tak tidur semalaman. Akhirnya Paidi tertidur bersandar tembok. Paidi bermimpi. Dalam mimpi itu ia seolah bertemu dengan pemilik masjid ini. Orangnya tua berjenggot tapi penampilannya bersih dan berwibawa. Dalam mimpi itu seolah Paidi duduk pada posisi seperti ini, seolah dia sedang bersila dengan sarung baru warna putih dan baju koko baru warna krem. Di saku bajunya ada beberapa lembar uang rial. Orang tua itu tidak berkata apa kepada Paidi. Orang tua itu hanya tersenyum dan tangannya seolah mengisyaratkan agar Paidi melihat ke belakang. Perasaan Paidi mengikuti isyarat itu, tidak terlihat apa-apa kecuali pemandangan yang indah. Tatkala Paidi menoleh kembali ke orang tua itu, ternyata sudah hilang entah kemana. Ternyata hanya mimpi. Wali Paidi seolah tidak percaya dengan keadaan sebenarnya. Berkali-kali dicubitnya tangannya masih bisa dirasakan sakit, dilihatnya pakaiannya ternyata masih pakaian yang najis itu, tapi dirasakan badannya terasa lebih segar dan matanya biar sulit untuk meneruskan mimpi yang tadi. Barang siapa tawakal pada Allah wa huwa hasbuh, ingatannya selalu begitu. Paidi masih posisi di teras masjid setelah mimpi bertemu dengan pemilik masjid yang orang tua itu. Dia terbangun karena orang tua tadi hendak membisikkan sesuatu ke telinganya, sehingga ia perlu menggeser badan dan cekekal ternyata ia hendak jatuh ke lantai terbangun. Dia berusaha menenangkan diri dari rasa geragapan terbangun dari tidur. Berulang kali istighfar dan dia menoleh ke belakang ternyata hanya tembok masjid. Setelah agak tenang ia memandang ke alun-alun depan masjid yang ada pemandangan menarik. Di luar masjid dekat alun-alun dilihatnya ada seorang anak muda yang ngomel-ngomel dengan keras yang dikerumuni oleh beberapa orang yang berusaha mencegah dan memegang tangannya. Mungkin itu orang gila atau anak muda yang lagi stres. Tiba-tiba anak muda itu berlari masuk halaman masjid dan menghampiri Paidi.
Paidi berdiri hendak menghindar tapi anak muda itu berusaha hendak memeluknya. Maka Paidi mengusapkan tangannya ke muka pemuda itu dan seketika pemuda stres itu terjatuh lemas terduduk dan tertidur di pangkuan Paidi. Orang-orang yang tadi mengerumuni pemuda itu ternyata adalah keluarganya. Mereka khawatir akan terjadi apa-apa dengan pemuda itu. Mereka sekarang ganti mengerumuni Paidi dan anak muda yang tertidur di pangkuan Paidi. Paidi memberi isyarat untuk diam pada orang-orang itu dan minggir agar pemuda itu dapat selonjor serta bernafas lega, tidak mengepung dan duduk sabar. "Anak saya diapakan tadi? Kok semaput?" celatu seorang ibu yang ikut rombongan. Paidi tidak menjawab, dia hanya memberi isyarat telunjuk di mulutnya tanda menyuruh diam dan tangannya mengisyaratkan agar mereka duduk tenang menunggu pemuda itu siuman. Dengan suara pelan Paidi minta pada rombongan untuk sama-sama membaca Al-Fatihah disuarakan pelan dan tartil sebanyak 3 kali. Setelah mereka semua bareng-bareng membaca Fatihah, Paidi bercerita menghadap ibu tadi. "Anak ini patah hati, dalam bercinta, berat pada kuliahnya. Mohon jangan dipaksakan, biarkan sak mau-maunya asal jangan meninggalkan Allah, yang boleh dipaksa hanya sholat. Lainnya nanti Allah yang mengatur," tutur wali Paidi seolah tahu problema keluarga ini. Si ibu meneteskan air mata sedang seorang lelaki tua tampak menundukkan kepala entah apa yang dipikirkan. Suasana menjadi hening. Selang beberapa menit kemudian, anak muda itu siuman dan celingukan melihat sekelilingnya. Dia heran melihat ibunya, pamannya, dan beberapa saudaranya ada di situ. "Di mana ini? Lo kok bisa ada di sini?" kata pemuda itu dan melompat menghampiri dan memeluk ibunya sambil menangis sejadi-jadinya. Si ibu pun tak kuasa menahan tangis. Begitu pula paman dan orang tua tadi ikut pula mengusap air mata. Setelah acara tangis selesai, pemuda itu tanpa ada yang memerintah dia sungkem ke ibunya. "Ibu, maafkan saya gagal," ujarnya. Maka serta-merta si ibu memeluk dan menciumi anaknya sambil berkata, "Engkau telah sukses, Le. Engkau sukses mengajarkan pada kami semua arti hidup ini." Setelah itu pemuda ini sungkem ke orang tua tadi yang ternyata bapaknya dengan mengucapkan kata yang sama. Si bapak tak menjawab apa-apa, dia hanya mendongak sambil tangannya tetap mengelus kepala si anak dan kemudian merangkulnya. Selesai suasana haru, pemuda itu menanyakan hal ihwal mengapa mereka berada di Masjid Demak. Maka setelah dijelaskan oleh keluarganya dan juga ditunjukkan pada orang yang tadi memangkunya, pemuda itu bergegas mencium tangan Paidi mengucapkan terima kasih hingga beberapa kali. "Iya mas, jodoh, rejeki, itu prerogatif Allah, sampeyan hanya ngelakoni saja. Perbanyak zikir, pahami dan baca Qul A'udzu Birobbinas. Dalam solat-solat sunnah sampeyan utamanya qobliyah subuh," tutur Paidi seperti kiai mewejang santrinya. Pemuda itu mengangguk dan mencium tangan Paidi berkali-kali. Rupanya pemuda ini adalah pemuda yang taat. Sebenarnya dia bisa mengaji. Namun karena orang tuanya yang lebih mengutamakan ilmu dunia, pemuda ini dilema antara kepatuhan pada keinginan orang dan keinginan batinnya yang senang pada ilmu filsafat kehidupan. Setelah ngobrol sejenak dan basa-basi sedikit, rombongan ini mohon pamit. Sebelum mereka semuanya meninggalkan Paidi, sang bapak walau sudah agak tua tapi masih kelihatan parlente itu menghampiri Paidi menyerahkan bungkusan. Menjabat tangan Paidi seraya memberikan kartu nama, mengucapkan terima kasih. Dia merangkul Paidi, dia mohon pamit juga. Setelah rombongan anak muda stres tadi pulang, Paidi melihat bungkusan yang dihadiahkan tadi, ternyata amplop tidak terlalu tebal. Namun Paidi cukup gembira dengan hadiah itu. Dalam benak Paidi sudah ada sederetan rencana membelanjakan hadiah itu. Langkah pertama, ia akan mencari warung untuk menghentikan perutnya yang keroncongan. Langkah kedua, kalau uangnya cukup, ia akan membeli sarung dan baju untuk sholat Jumat di Masjid Demak nanti.
Kalau uangnya masih cukup, ia akan mengambil secukupnya untuk ongkos pulang dan selebihnya akan dijariahkan ke Masjid Demak. Selesai makan, ngopi, dan mengambil sebungkus rokok sebelum menyulut rokoknya, Paidi membuka amplop pemberian tadi. Ternyata isinya 20 lembar uang 50 realan Saudi. Bu, Masya Allah, saya bayar dengan uang ini ya, sambil menyerahkan 2 lembar uangnya. Ndak mau Pak, sampeyan tukarkan dulu di BRI depan itu, tukas si empunya warung sambil menunjuk ke arah bank pembantu depan warung. Kalau begitu sebagian uang ini saya taruh sini ya, saya tak ke sana. Ndak usah Pak, sampeyan bawa saja, saya percaya. Rokoknya juga sampeyan bawa sekali. Jawab ibu warung itu menolak amplop dan rokok Paidi. Di dalam BRI yang kebetulan agak sepi itu, Paidi menyodorkan 2 lembar uangnya untuk ditukar rupiah. Maaf Pak, kami belum bisa transaksi falas. Sampeyan ke BRI pusat aja di Jalan Ayani, ujar pegawai wanita bank itu. Tapi tiba-tiba ada pegawai laki-laki yang mungkin manajernya memanggil Paidi dengan isyarat tangan seraya berkata, "Mana Pak, saya bantu? Berapa sih yang mau ditukar?" Wali Paidi menghampiri petugas itu seraya menyerahkan 2 lembar uangnya. 100 rial, kalau kurs resminya sampeyan dapat 295.000. Tapi ini saya tukar 270 rebon. Mau? Kalau begitu sekalian ini biar cukup untuk beli sarung. Jawab Paidi sambil menyerahkan 2 lembar uangnya lagi. Setelah mendapat uang rupiah, Paidi balik ke warung untuk membayar sarapan dan rokok yang sudah dibawanya. Dan balik ke toko sederetan dengan bank tadi yang ternyata baru buka. Di sana ia membeli sarung warna putih dan baju warna krem. Kemudian balik ke warung lagi menanyakan di mana ada ponten untuk mandi dan buang air. Ternyata untuk keperluan itu Paidi disuruh balik ke masjid. Sebelum ke masjid ternyata warung itu juga menjual odol dan sikat gigi. Maka lengkap sudah kebutuhannya untuk membersihkan diri di hari Jumat. Setelah minta izin pada petugas, Paidi lupa dia ndak bawa sabun dan handuk, yang ternyata di kamar mandi itu sudah ada sabun sisa pengunjung sebelumnya juga sampo. Dan setelah beres buang air serta mandi Jumat, baju serta kaosnya dia pakai sebagai handuk. Hingga ia keluar dengan serba baru, kecuali kopiahnya yang masih kumel. Pada Jumatan Paidi naik becak ke terminal untuk segera balik ke pondok. Ia lupa menjariahkan sisa uangnya ke masjid. Uang itu tetap dalam amplop bercampur dengan celananya dalam tas kresek yang ditentengnya. Ternyata bus jurusan Mojokerto atau Jombang tidak ada yang langsung dari terminal ini. Terpaksa ia naik ke jurusan Surabaya dulu. Tidak ada peristiwa penting yang bisa dilaporkan karena dalam bus dia hanya tidur melulu, baik dalam bus ke Surabaya maupun bus yang ke Jombang. Azan Isyak masih berkumandang ketika Paidi tiba di pondok. Ia bergegas menuju kamarnya untuk meletakkan bungkusan, namun kamarnya sudah dikunci oleh Pak Kiai. Lalu ia segera menuju masjid pondok. Setelah raup-raup dan wudhu, bungkusan diletakkan di pojok masjid yang lebih pantas disebut aula. Setelah sholat isyak dan menjamak takhir maghribnya, wiritan dan beberapa rokaat sholat yang menyertainya, Paidi bergegas menuju dalam Kiai. Di sana, Abah Kiai sudah menunggu dan bahkan sudah menyediakan kopi panas serta 2 bungkus rokok sebagaimana biasanya. Sarung baru, baju baru, masih ada susuk 68.500. Mana yang 1.000 realnya, ujar Pak Yai tanpa basa-basi. Paidi kaget dan kagum. Kok Pak Kiai tahu semua padahal dia belum bercerita pada siapapun. Inggi Yai, saya lupa barang saya masih di masjid. Tukas Wali Paidi balik kanan menuju masjid untuk mengambil bungkusan. Setelah balik, Paidi menyerahkan amplop dan sisa uang yang ada di sakunya, seraya berkata, "Uang realnya tadi saya ambil 4 lembar, jadi mungkin kurang dari 1.000 rial Yai, dan ini susuknya betul 68.500 rupiah. Susuk itu bawa saja,
Uang rial itu sebelumnya berjumlah 25 lembar, yang selembar disodakohkan ke orang lain, kemudian sisanya dihadiahkan ke kamu. Kamu belanjakan 4 lembar, dan sisanya kamu berniat untuk dijariahkan ke Masjid Demak, jelas Pak Kiai Rincin. Tak urung Wali Paidi membuka kembali amplop itu dan menghitungnya seolah menunjukkan di depan Kiai. Ternyata uang dalam amplop sisa 20 lembar. Mungkin waktu dia menghitung di warung tadi ada yang lengket, pikir Wali Paidi sambil menyerahkan amplop itu ke Pak Kiai. Paidi tertunduk dan dia makin mengagumi kiainya. Ali Firdaus, kamu adalah orang yang diangkat oleh Allah ke derajat yang tinggi. Bahkan lebih tinggi dari aku. Kalau hatimu tergerak untuk berbuat kebaikan maka segera laksanakan. Jangan ditunda, petuah Pak Kiai pada Paidi. Saya lupa Pak Kiai, setan telah membuat saya lupa, jawab Paidi. Ya, setan selalu membuat orang lupa pada niat baiknya. Sudah, jangan dipersoalkan lagi. Malam ini kamu tidur di kamar tamu. Insya Allah besok ba'da subuhan kita minum kopi di sini lagi, pinta Pak Kiai.